Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anisa Rahman dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonometrika 2 dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Bayu SSI MM. Baik, di video kali ini saya akan melakukan pengolahan data untuk data panel. Di sini saya menggunakan wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan variabel ada tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan TPT. Pertama, kontrol data yang ada di Excel, lalu pindahkan ke EVS. Untuk di bagian Word file, itu balance panel, start date dari 2021 sampai 2023. Untuk di number sendiri dia 15. Lalu klik OK. Selanjutnya kita masuk pada bagian quick, yaitu empathy group. Tempel data yang sudah disalin tadi di bagian Excel. Untuk selanjutnya di bagian seri 01 kita tulis POV. Yes. Seri 02 yaitu PE. Dan seri 03 yaitu TPT. Lalu klik kali. Yes. Selanjutnya untuk data POV, kontrol, PE, dan TPT. Klik kanan open, ask question. Lalu untuk C dipindahkan di bagian di sebelah POV. Lalu masuk pada bagian panel option, di bagian cross section yaitu fixed, lalu OK. Lalu bagian view, di fix random effect testing dia redundant fixed. Seperti ini hasilnya. Dan selanjutnya estimate, panel option, cross section dipindahkan ke bagian random, lalu OK. Lalu view lagi, fix random, di bagian terakhir correlation random. Untuk selanjutnya panel option dipindahkan di bagian none, lalu OK. Lalu view, fix random effect yaitu omit random. Untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk uji LM. Selanjutnya klik quick group statistik, lalu correlation, lalu klik OK. Dan ini hasil untuk uji multikoliniaritas. Selanjutnya klik kali, yes. Lalu masuk tindis POV, kontrol PE, POV, PE, dan TPT. Klik kanan, open as equation. Untuk bagian C dipindahkan menjadi di sebelah POV ABS buka kurung receipt tutup kurung terus C, lalu klik OK. Ini untuk uji bagian heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk pada bagian view, yaitu residual diagnosis, histogram, atau normality test. Ini untuk uji daripada uji normalitas. Selanjutnya kita masuk lagi pada bagian view, di bagian residual diagnosis yaitu cross section dependent test. Ini hasil daripada uji auto korelasi. Untuk selanjutnya
estimation output, lalu representation. Nah, di bagian sini adalah model daripada suatu persamaan regresi. Selanjutnya view, lalu klik estimation output. Ini untuk nilai daripada uji T, uji V, dan uji determinasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada hasil daripada regresi dasar panel. Untuk hipotesisnya sendiri ada 3 hipotesis. Yang pertama H01, variabel PE tidak berpengaruh terhadap variabel POV di Provinsi Sulawesi Utara. HA1, variabel PE berpengaruh terhadap variabel POV di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk H02, variabel TPT tidak berpengaruh terhadap variabel POV di Provinsi Sulawesi Utara. HA2, variabel TPT berpengaruh terhadap variabel POV di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk yang ketiga yaitu variabel TPT dan PE tidak berpengaruh terhadap variabel POV di Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk H3, variabel TPT dan PE berpengaruh terhadap variabel POV di Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya di sini ada beberapa pemilihan model. Ada beberapa pengujian. Yang pertama yaitu ada uji Chow, di mana apabila nilai probability lebih besar daripada 0,05 maka dia menggunakan CHEM. Dan untuk probability lebih kecil dari 0,05 dia menggunakan FEM. Yang kedua ada uji Houseman, di mana probability lebih besar dari 0,05 dia menggunakan REM, dan probability lebih kecil dari 0,05 dia menggunakan FEM. Untuk ujian terakhir yaitu uji Lagrange multiplier, di mana probability besar 0,05 dia menggunakan CHEM, dan untuk probability kecil 0,05 dia menggunakan REM. Selanjutnya kita masuk pada hasil uji Chow, di mana di bagian cross section chi-square di bagian probability dia 0,00, maka nilai probability 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka yang dipilih adalah model FEM. Untuk hasil uji Houseman dapat dilihat pada tabel di cross section random di bagian probability dia sebesar 0,0960, di mana itu lebih besar daripada 0,05, maka yang terpilih adalah model REM. Selanjutnya uji yang ketiga adalah uji LM di bagian Brace-Pagan cross section dia sebesar 0,0205 atau lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilih adalah model REM. Berdasarkan dari hasil uji Chow, uji Houseman, dan uji LM, maka model yang terbaik dalam penelitian ini yaitu menggunakan model REM, dimana apabila kita melakukan uji REM, maka kita harus melakukan uji asumsi klasik yang digunakan, yaitu ada 4, yaitu ada multikoliniaritas, heteroskedastisitas, normalitas, dan autokorelasi. Selanjutnya di sini ada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji multikoliniaritas, di bagian PE dan TPT dia sebesar 0,04. Maka koefisien dari korelasi PE dan TPT dia sebesar 0,047 atau lebih kecil dari 0,85. Ini menunjukkan bahwa korelasi yang sangat lemah dan negatif antara kedua variabel, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikoliniaritas atau lolos uji multikoliniaritas. Selanjutnya masuk pada bagian uji heteroskedastisitas di bagian tes statistik, yaitu dari tabel nilai probability p-value untuk semua variabel, yaitu ada variabel C atau variabel POV, PE, dan TPT lebih besar dari 0,05, yaitu dia senilai minus 0,44. Dia sebesar untuk dilihat dari uji heteroskedastisitas itu dilihat dari nilai probability-nya, yaitu 0,6612, terus 0,8653, dan terakhir 0,0558. Nah, itu dia lebih besar daripada 0,05.
Ini menunjukkan bahwa tiada variabel yang signifikan secara statistik dalam menjelaskan varians dari residual. Oleh sebab itu, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau dia lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk pada uji normalitas. Pada bagian Jarque-Bera probability, dia senilai 0,894 atau dia lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau lolos normalitas. Dan ujian terakhir ini ada uji autokorelasi. Untuk nilai probability-nya sebesar 0,131 atau dia lebih besar daripada 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji autokorelasi. Pada bagian persamaan data panel, persamaan regresi dari data panel, yaitu POV sama dengan 0,16 tambah 0,008 PE tambah 0,12 TPT. Untuk penjelasannya, yang pertama, nilai konstan sebesar 0,16, artinya tanpa adanya variabel PE dan TPT, maka variabel POV akan mengalami perubahan sebesar 0,16. Yang kedua, nilai koefisien beta variabel PE sebesar 0,008. Jika variabel lain konstan dan variabel PE mengalami penurunan sebesar 1%, maka variabel POV akan mengalami penurunan sebesar 0,08. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai variabel konstan dan variabel PE mengalami kenaikan sebesar 1%, maka variabel POV akan mengalami kenaikan sebesar 0,008. Yang ketiga yaitu ada nilai koefisien beta variabel TPT sebesar 0,12. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel TPT mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel POV akan mengalami penurunan sebesar 0,12. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel TPT mengalami penurunan sebesar 1%, maka POV akan mengalami peningkatan sebesar 0,12. Selanjutnya kita masuk pada hasil uji hipotesis. Yang pertama yaitu ada uji T. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uji T. Pada variabel PE diperoleh nilai T hitungan sebesar 0,170644. Kecil T tabel yaitu 2,016692, dan untuk nilai signifikannya yaitu sebesar 0,8653 atau lebih besar dari 0,05, maka HI ditolak dan H0 diterima. Artinya variabel PE tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya hasil uji T pada variabel TPT diperoleh nilai T hitungan sebesar 1,968, lebih besar T tabel yaitu 2,0166, dan nilai signifikannya sebesar 0,8136 atau lebih besar lagi dari 0,05, maka HI ditolak dan H0 diterima. Artinya variabel PE tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk selanjutnya uji V, nilai V hitungan sebesar 2,652621, dan untuk dia lebih kecil V yaitu untuk tabel V 4,0670, dan untuk nilai signifikannya sebesar 0,06 atau lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Artinya variabel PE dan TPT tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk uji terakhir, uji koefisien determinasi, yaitu nilai pada bagian nilai adjusted root square sebesar 0,10 atau dibulatkan menjadi 10,126%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang dianalisis sangat kuat dan variabel-variabel independen yang digunakan dalam model memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.